Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para jamaah Maji Kolbu rahimakumullah, para sahabat, para kolega, ibu dan bapak sekalian, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabih. Jadi kita melanjutkan kitab Maraqil Ubudiyah yang menerangkan tentang bagaimana langkah hidup kita, langkah kaki kita harus ditujukan kepada sesuatu yang baik. Jangan kita bermimpi ya bahwa tamanni, kita semua jangan jadi pemimpi masuk surga tapi tidak pernah melakukan sebuah kebaikan dan ibadah, amal-amal kebajikan. Dan orang seperti ini kemudian disebut adalah muqallabun bil hamaqah, orang yang mimpi masuk surga tapi tidak melakukan amalan yang baik, maka dia disebut orang yang dungu, orang yang tolol, orang yang bodoh. Nah, untuk itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawabi ma bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Wa bi taklib, orang yang mimpi tadi masuk surga tapi tidak mau beramal, tidak mau berzikir, tidak mau membaca Quran, tidak mau persiapan khusus kepada Allah, artinya bertarekah pada Allah, itu menurut Rasulullah adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas yaitu orang yang menundukkan nafsunya, man dana nafsu, wa amila lima ba'dal maut, yaitu beramal baik, amal hasanah yang dipersiapkan untuk ba'da maut. Ini adalah orang cerdas. Wal ahmaku, dan orang yang dungu, orang bodoh adalah man atba'an nafsahu hawaha wa tamanna Allahul amani. Dia yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna Allah, dan berangan-angan pada Allah, al-amani, dan berbagai angan-angan. Allah kasih, Allah penyayang, Allah Mar-Rahman, Allah ya Maha Pengampun, tapi tidak melihat Allah sebagai ya Qahar, ya Jabbar, ya, dan hal-hal sifat Allah atau nama Allah yang baik. Orang hanya melihat Allah dari sisi baiknya, dia adalah orang yang dungu karena dia tidak mempersiapkan masa akhiratnya dengan baik. Wa fi dzalika qala Hasan Al-Bisri, dan sebagaimana yang juga disampaikan oleh Imam Hasan Bisri, beliau mengatakan inna aqwaman alhadhum amanil maghfirah. Sesungguhnya sekelompok orang yang telah dilalaikan dengan angan-angan minta ampun ya, hingga dia mati ya, dan minta ampun ya, hatta kharaju minad dunya mafalisa walaisat lahum hasanah, hingga orang itu wafat, artinya meninggal dunia, mafalis, bangkrut. Habis apa? Mau ke akhirat tidak punya bekal apa saja. Modal dasarnya hilang,
Ya, yang ada itu amal-amal yang sayyiat, nggak punya amal hasanat. Nah, ini orang muflis, orang yang rugi, bangkrut. Walisat lahum hasanah, dan tidak ada sedikit pun amal hasanah. Jadi Imam Ghazali mengingatkan pada kita jangan terperdaya dengan mimpi kita masuk surga tapi tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Fayaqulu ahadum inni uksinu dzanni bi rabbi. Lalu ada orang mengatakan, sesungguhnya saya berbaik sangka pada Tuhan. Iya, husnudzan harus. Wa kadzabat, tapi dia berdusta. Kemana? Apa dustanya? Lau aksana dzanni bi rabbi la aksana amala lahu. Dia berdusta mengatakan husnudzan, tapi dia tidak berbuat baik dalam prasangkaannya itu, dan pastilah la ahsana amalalahu, maka pasti ia beramal baik untuknya. Kalau tidak beramal baik berarti dia adalah orang yang dusta. Katanya mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Mencintai Allah, mengikuti Rasul katanya, tapi tidak pernah menjalani apapun, maka itu sama dengan fawa tamanni wa fawa humkun. Dia adalah pemimpi dan dia adalah orang yang bodoh. Wa'lam anna qaulaka hadza yudai, dan ketahuilah bahwa ucapan itu sama apa? Qaulu man yuridu ayyashira faqihan fi ulumuddin. Dia mengucapkan ingin menjadi orang yang alim. Oh, saya ingin jadi pintar. Tapi min ghairi ayat terus, tapi dia tidak mau belajar, tidak mau sekolah. Baik dalam arti sekolah yang betul, di kelas maupun sekolah alam, sekolah kehidupan, tidak mengambil hikmah dan pelajaran dari orang lain yang gagal-gagal itu, tidak diambil pelajaran, itu sama saja katanya mau berilmu tapi tidak mau belajar. Ya, apa? Al-ilman, satu ilmu, wastaghala bil batalah, sehingga dia itu sibuk dengan urusan yang berlambat-lambat. Nanti besok nggak perlu sekarang, besok aja ada waktu. Maaf, izin dengan segala hormat, mohon maaf, diajak suluk, nanti besok nggak jadi sampai akhir hayat dipanggil oleh Allah nggak sempat, karena dia disibukkan dengan urusan dunia dan disebutkan dengan kata bil batolatin, dengan dia menyantai ria, berlambat-lambat ria. Padahal Allah mengajak wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Katanya sari'u, Isra, sari, segera. Enggak ada pelan-pelanlah menuju ampunan, enggak ada. Yang ada wasari'u ila maghfirah. Itu Bapak sekalian ya, kita jangan terlena karena waktu. Wa qala innallaha karimun rahimun qadirun ala yufidu ala qalbi min ulumi ma afadah ala qulubi anbiya'ihi wa awliya'ihi min ghairi juhdin. Ya. Kemudian dia sering berkata, sesungguhnya Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha berkuasa untuk melimpahkan ke dalam hati saya ala qalbi minal ulumi ma'afadah, berupa ilmu-ilmu sesuai yang dia kehendaki, ala qulubi, di dalam hati kita, wa biya'ihi wa liyahi, yaitu sebagaimana memberikan ilmunya kepada para nabi, para walinya, min khairi juhdi, dengan tanpa usaha keras. Beda Bapak. Beliau nabi, beliau wali, beliau dibimbing langsung oleh wahyu. Kalau kita, wahyunya nama orang, bukan wahyu dari Allah, tapi wahyu wahyu di gitu.
Ya berbeda, nggak bisa ngikuti beliau, beda. Karena itu kita harus tetap menjadi orang biasa yang harus melakukan kasab, upaya-upaya untuk menjadikan kita betul-betul taqarrub ilallah wa tikraron wa tu'allim, dan mengulang-ulang tanpa mempelajari ya nggak bisa beliau, tapi kita berbeda. Karena itu Bapak sekalian, maka kita harus tetap menjadi orang yang bahasanya itu makomnya asbab. Beda dengan makomnya para wali itu tajrid. Asbab itu kita harus sebab musabab. Kalau tajrid menyendiri, Allah memberikan rezeki walaupun kita menyendiri. Karena apa? Karena beliau dekat dengan Allah. Begitulah kira-kira inti dari kitab Bidayatul Hidayah, menyangkut bagaimana orang itu harus berikhtiar. Wa qala Yahya bin Mu'ad min a'dhamil i'tirari 'indin tamadza fi dzunubi ala raja'il afwin. Termasuk ketertipuan orang yang terbesar menurutnya adalah terus-menerus dalam dosa, tamadzi fi dzunub ala roja'i, tetapi dia minta maaf min ghairi nadami, tapi nggak ada menyesal. Tomat habis tobat kumat, nggak ada itu menyesal masa lalunya yang hitam kelam. Padahal al-baqa' wal nada. Orang itu kalau mengetahui kesalahannya masa lalu, dia harus menangis dan menyesal. Lah ini minta ampun, merasa diampuni Allah, tapi nggak menyesal dengan dosa-dosanya, tapi masih jalan terus, sama juga bohong. Itu adalah fahuwa humkun fahuwa tamanni, dia adalah humkun, bodoh, dan dia adalah pemimpi. Wa tawakkul qurbi minna ta'ala bi ghairi ta'atih, dia merasa mengharapkan qurbi, dekat minallah dengan Allah, bi ghairi ta'at, tapi tidak pernah taat. Wa didaru zar'il jannah bi badrin nar, dan menantikan tanaman nanti surga, tapi benihnya benih neraka. Oh, ini katanya bagus ini, Yahya bin Mu'ad itu bagus banget. Ini bisa jadi quote ini, ya. Antidharu zar'il jannah bi badrinna. Ingin memetik tanaman di surga, tapi benihnya dari benih neraka. Memangnya laku itu buah semangka berdaun sirih? Ada. Orang itu harus mengikuti apa yang dia tanam. Dunia ini adalah mazra'atul akhirah, tempat untuk menanam menuju akhir. Wa talabu daril muti'ina bil ma'asi, dan orang mencari negeri orang yang taat bil ma'asi, tapi dengan cara maksiat yang enggak mungkin. Buatan mungkin nih, ya. Wantidaru jazai bi ghairi amal, dan menantikan balasan pahala bi ghairi amal, tapi enggak ada amal. Wangel dijak diskusi, dijak sulit diajak zikir, diajak suluk, bertarekah, itu sulitnya bukan main. Begitu masuk surga, nggak pernah merencanakan dengan baik keinginan untuk amal baik. Terus watamani Allah limal ifrat, dan menginginkan kepada Allah disertai dengan perbuatan yang melampaui batas. Dosanya melampaui batas, kesenangannya urusan dunia melampaui batas, israf semua, maka dengan demikian sama saja itu bohong kalau ingin dekat dengan Allah. Imam dinadamkan seperti ini: tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tasri' alal yabis.
Kamu mengharapkan keselamatan namun kamu tidak menempuh jalannya, jalan menuju surga, tapi jalan yang ditempuh menuju neraka. Ya nggak mungkin, ya. Sesungguhnya perahu tidak akan berlayar di atas tempat yang kering. Loh, kalau jenengan mata Allah ya airnya ditambah, biar kita bisa berlayar menuju Allah. Apa air itu? Air itu adalah taqarrub wa muqarrabah ma'allah, dekat dan dalam pengawasan Allah. Di situ kita bisa berlayar di dalam kerinduan kita kepada Allah. Dan jenengan gimana mau berlayar menuju Allah, airnya aja nggak punya? Maaf ya, untuk kita semua, bukan untuk jenengan, saya juga. Kita semua harus menyiapkan air itu. Nah, air itulah yang menjadikan kita bisa berlinang air mata di tengah malam, berdoa, sholat malam. Itu Bapak sekalian ya. Wa wa qaili may yuridu malan ya wajatul kharasah, dan ucapan itu seperti ucapan yang ingin harta nanti meninggalkan, tidak mau, tidak fayadruk kharasah, tapi nggak mau nyangkul. Mau nanam tapi nggak mau nyangkul. Terus gimana sih? Iya, kalau orang kaya raya tinggal beli beras, tapi kita semua kan harus nyangkul. Masuratul akhir. Itu loh Bapak sekalian. Jadi kita jangan tergoda mimpi-mimpi besar urusan akhirat tapi tidak pernah menjalani. Wa tijaratah wal kasab wa yatatallun, meninggalkan dagang tapi nggak mau jual beli. Wal kasab, meninggalkan usaha tapi maunya untung, nggak mungkin. Wa yatatallun, dan dia namun menganggur. Ayyabqa bi'amil amalin, maka dia hidup tanpa berbuat apapun. Maka dengan demikian kita harus hati-hati terhadap kemalasan-kemalasan kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan dia berkata kadang-kala, innallaha karimun rahimun walahu khazainus samawati. Allah Maha Murah, Maha Penyayang, memiliki berbagai tempat, menyimpan harta di langit dan bumi. Iya, tapi apa harus diberikan kepada kita kalau kita tidak dekat? Beliau mengatakan wa wa qadirun ala ayatil yatali'ani ala kanjin minal kunus. Allah yang kuasa untuk melipat gandakan kepada saya, dan saya tempat penyimpanan harta dan berbagai tempat menyimpan harta. Belum tentu kita tidak takwa pada Allah. Tidak mungkin. Wajar juga min khailu la yahtasib, diberi rezeki oleh dari berbagai penjuru yang tak disangka. Kalau enggak deketatlah wa mittaqilah, tidak ada takwanya kok. Ya. Faqad fa'ala ta'ala dzalik ail itla'a 'alal kanzid libati. Mereka mimpi karena sungguhnya Allah melakukan hal itu kepada sebagai hambanya dan orang-orang yang dinilai Allah. Hanya yang dikehendaki. Siapa? Orang yang bertakwa, orang yang mendekatkan diri pada Allah. Maka dengan demikian, fa anta idza samita kalmi hadana rujalain, kalau kamu mendengarkan orang seperti ini, ya, mimpi-mimpi tadi, istahma, maka ini adalah kata-kata yang kamu menjadi dungu, minta dunia dan akhirat tapi tidak melakukan apapun. Ya, wasahirah, dan orang ini yang dan kamu bisa diejek minhuma, ya, dari sekelompok kedua orang itu. Maunya dunia akhirat, ya golek dunia ya ora mlaku, akhirate ya kurang, ya terus njur piye? Terus das pundi? Akhirate ya ora oleh, dunia akhirate ya ora oleh, dunyane ora oleh. Kalau dunyane kok pas-pasan tapi akhirate lebih, alhamdulillah, syukur-syukur dunia akhirate dapat semua. Itu ya Bapak sekalian, insyaallah Allahumma amin buat kita semua.
Maka dengan demikian penggambaran seperti itu adalah sesuatu wahakon, hak, benar. Kalau mau akhirat, ilmu akhirat. Kalau ilmu dunia, ilmu dunia. Dapat dua-duanya, ilmu dunia dan akhirat. Waman arada dunia fa'alika bi'ilmi. Semua harus dengan ilmunya. Akhirat cari ilmunya. Kalau minta dua-duanya, maka dapat dijalankan dua-duanya. Ai sahihan tabitan fi nafil amr, yaitu benar lagi dipastikan kenyataannya. Wa dzalika li anna ta'ala azza li kulli shay'in yastaju ilal saksun, dan hal itu karena Allah Ta'ala memberlakukan pada setiap orang sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang, sababan wa tariqan wasilil limuradin, akan suatu sebab dan jalan yang dapat menyampaikan kepada keinginannya. Kalau keinginannya akhirat, ya jalan menuju akhirat dijalani. Salah satunya man salaka tariqan falyatamisu bihi. Orang yang bertorekoh berarti sedang berjalan menuju Allah. Berarti kita sudah siap menuju Allah. Orang seperti ini sahalallahu tariqan ilajah, dipermudah jalan menuju surga. Lah orang enggak tarekoh ya angel, sulit, angel dikandani kok angel. Nah begitu. Bapak sekalian, walaula dzalika lama qala ta'ala li sayyidatina, seperti yang disampaikan firman oleh Allah kepada Sayyidatina Maryam, ya, wa huzzi ilaiki jid'in nahlati tusaqit alaika rutban janiyya, goyangkanlah pangkal pohon korma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah korma yang masak kepadamu. Lo ndak mau ikhtiar, mana mau dapat sesuatu yang banyak, males kok gitu. Ini Al-Quran loh ya. Pohon itu digoyang-goyang baru turun. Allah juga gitu. Kita kalau semakin berikhtiar, tawakal, azam, kemudian diserahkan pada Allah, taslim, ridho, ya udah rezekinya akan banyak. Fa inna ta'ala qadirun ayyuskita rutuban ala sayyidati Maryam, maka inilah sesungguhnya Allah bisa saja memberikan korma itu kepada Maryam tanpa digoyang, tapi itu Maryam. Kita orang biasa, maka tetap harus menggoyangkan kaki kita, kerja kita yang keras untuk mendapatkan sesuatu tadi. Illa anna ta'ala azra kulla syai'in ala tariqah, hanya saja Allah Ta'ala memberlakukan suatu yang harus dijalankan berdasarkan suatu thariqah. Sesuatu itu thariqah dalam arti umum. Kalau thariqah dalam arti khusus, ya thariqah yang kita anut. Berarti kita jalan yang kita persiapkan secara benar, secara terukur menuju Allah melalui thariqah yang diajarkan pada guru-guru. Ada syair seperti ini, Bapak Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah. Alam taro annallaha qala li Maryam wa hujja ilaka jid'a yusakitur radab. Intinya sama ya. Apakah tidak kamu perhatikan Allah berfirman, wahai Maryam, goyangkanlah olehmu pohon-pohon itu untuk menggugurkan buah korma. Walau sa'aznal jid'a min ghairi hajziha walakin hazzal jid'i kana huwa sabbabu. Dan jikalau Allah berkehendak bisa jadi korma itu dibagikan kepada kamu, akan tetapi walakin hajal jid'i, tetapi menggoyang batang pohon itu karena wasababu, itu adalah sebagai penyebab. Jadi Bapak Ibu sekalian, buat kita masyarakat umat yang awam ini harus menempatkan pada namanya makom asbab. Jangan menekankan diri kita makom tajrid. Makom asbab apa? Makom asbab adalah sebab musabab kita berjuang, kita bekerja baru dapat rezeki. Jangan jelenter di masjid katakan, tapi tidak melakukan apapun.
Kalau wali bisa, orang datang minta doa, memberikan rezeki, nambah. Tapi buat kita yang datangi siapa? Nggak ada. Nah, gitulah. Jadi saya mohon kita semua menempatkan diri pada makom asbab. Jangan sok menjadi tajrid. Nanti kalau Allah kehendaki menjadi makom tajrid, yaitu Allah memberikan dari sisi apapun rezeki akan datang. Wa kadzalika yadhaqu ala arbabun basair. Maka demikianlah pula akan menertawakan dirimu dari pemilik kepandaian, ya fiddin, dalam urusan agama, ya kita ditertawakan. Sok jadi ulama, makom tajrid tapi nggak pernah jadi wali, dan beda jadi ulama, ya nggak mungkin. Idza talabtal maghfirah, apabila kamu meminta ampunan ta'ala bi ghairi sa'in, tanpa kamu berusaha. Laha artinya memohon ampunan itu. Kita masuk surga kalau tidak bertarekoh angel. Tidak. Wadzalika khata'un wa dhalun, dan itu merupakan suatu kesalahan yang menyesatkan. Jadi kalau mimpi ya surga tidak melakukan apapun tapi yakin, itu adalah khata'un wa dhalalun, sesat yang menyesatkan, salah yang menyesatkan. Wallahu ta'ala yaqulu, seperti yang disampaikan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa allaisa lil insani illa masya'a. An-Najm 39, bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh apapun kecuali yang ia usahakan. Dunia ngapain aja sih dulu? Diajak ngaji kok nggak mau? Diajak ke akhirat kok malah melaju ke urusan dunia? Nanti baru ketahuan di akhirat yang akan dipetik itu apa. Surat lain, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya Allah kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Wa yaqulu innal abrar, dan sesungguhnya orang-orang yang berbakti. Ya, innal abrar, dan orang yang berbakti. Artinya orang yang beriman, penuh dengan iman, melakukan kewajiban, menjauhi seluruh larangan, dan itu adalah wasdinabi ma'asih, menghindari maksiat, itu adalah orang yang takwa. Lafi na'imin wa innal fujari lafi jahim. Maka benar-benar orang yang menanam di dunia ini, betul-betul bertarekoh, betul-betul ibadah, dia dalam akan masuk surga, lafi na'im, ya, wa innal fujar. Tapi sesungguhnya orang yang durhaka, lafi jahim, dia akan masuk neraka jahim. Tinggal pilih mana, kita lafi na'im atau lafi jahim. Kalau lafi na'im, jadilah kita yang dekat dengan Allah. Dzikir fi kulli makanin wa waqtin wa halin. Setiap tempat, situasi, keadaan kita tetap zikir. Tapi kalau kita jauh, lafi jahim, maka orang itu akan masuk neraka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu adalah pilihan. Di dunia itu jangan jadi pemimpi, jangan jadi orang yang dungu, tapi jadilah orang yang betul-betul secara serius mempersiapkan diri kepada akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Yang diminta pertama oleh Allah itu siapkan dirimu urusan akhirat. Wala tansa nasibaka, tetapi tidak lupa urusan dunia. Jangan dibalik, urusan dunia didulukan tapi tapi lupa kepada akhirat. Jangan. Akhirat utama tapi tidak lupa dunia. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah meridhoi, membimbing kita. Futuhul qulub, dibukakan pintu hati kita untuk rujuk
rojak ilallah, untuk mempersiapkan kembali kepada Allah dengan amal-amal baik, amal-amal hasanah, apalagi di bulan suci Ramadan sekarang. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.